Dia pergi bekerja setiap hari sambil membawa kardus-kardus kosong. Rekan-rekan kerjanya menertawakan, menyebutnya gila, sampai seorang pengusaha memutuskan untuk mengikutinya. Dan ketika kebenaran terungkap, dunia berhenti sejenak untuk menangis. Ratih melipat kardus terakhir dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang suci. Tangan-tangannya yang kapalan sedikit gemetar, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang tidak akan bisa dipahami oleh siapapun di sana. Pukul 6 sore, akhir jam kerja di gudang distribusi sentral. Dan dia melakukan persis apa yang selalu dia lakukan setiap hari selama 3 tahun terakhir, menumpuk kardus-kardus kosong yang seharusnya langsung dibuang ke tempat sampah. Tuh dia, si gila kardus datang lagi. Suara Wulan membelah gudang seperti pisau. 3 karyawan langsung menoleh. Aku yakin dia tinggal di gubuk yang terbuat dari kardus. Tawa meledak seketika. Ratih tidak mengangkat matanya, terus melipat satu persatu dengan ketelitian aneh yang membuat semua orang semakin penasaran. Setiap lipatan sempurna, setiap tekukan presisi, seolah kardus-kardus tua yang berdebu dan bernoda minyak itu adalah harta tersembunyi yang hanya bisa dia lihat. Ratih! Doni berteriak dari ujung gudang, mengejek, mau bangun istana dari kardus atau mau dijual buat beli makan. Tapi tawa, selalu saja ada tawa. Ratih menarik napas panjang, mengatupkan bibir, dan terus bekerja. 43 tahun di pundaknya, rambut dikepang sederhana, seragam biru yang sudah pudar karena terlalu sering dicuci, dan sikap diam dari seseorang yang sudah belajar menelan penghinaan sejak pagi hari. Dia bukan cantik, bukan jelek, dia tidak terlihat. Tipe orang yang dipandang masyarakat lalu dilupakan 1 detik kemudian, sampai dia mulai membawa kardus-kardus itu pulang ke rumah. Baru semua orang memperhatikan. Hei, kalian percaya nggak dia sampai minta izin ke supervisor untuk membawa sampah pulang? Wulan terus berbicara keras dengan sengaja. Siapa yang minta izin untuk ambil sampah, itu pasti ada yang nggak beres di otaknya. Ratih menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, merasakan rasa darah, tapi dia tidak akan menangis. Tidak di sini, tidak di depan mereka. Biarin dia, guys. Eko bergumam tanpa keyakinan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Kebenarannya adalah tidak ada yang mengerti. Bagaimana bisa? Orang-orang itu hidup di dunia di mana kardus adalah sampah, di mana benda-benda hanya bernilai jika berharga uang, di mana orang seperti Ratih hanyalah bagian dari pemandangan, seperti tiang listrik atau tong sampah. Saat itulah Sinta masuk ke gudang. Supervisor itu memiliki kehadiran yang membuat udara terasa lebih berat. 30-an tahun, rambut tersisir rapi, riasan sempurna bahkan setelah 8 jam bekerja, dan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Dia memimpin bagian itu seperti jenderal perang dan semua orang tahu itu. Sinta tidak menyukai Ratih, tidak pernah suka. Ya Allah, Sinta berbicara keras, berhenti di depan tumpukan kardus yang telah Ratih pisahkan. Ini gudang atau lapak rongsokan? Situasi apa ini? Keheningan mematikan. Ratih perlahan mengangkat matanya. Selamat sore, Sinta. Ini cuma kardus yang mau dibuang. Pak Warno dari gudang sudah izinkan saya membawanya. Seperti biasa. Seperti biasa, Sinta mengulang, menyeret kata-kata dengan penuh penghinaan. Ratih, sayang, kamu tidak merasa aneh keluar dari sini setiap hari seperti pemulung kardus? Ini citra buruk buat perusahaan. Citra buruk itu gaji yang kita terima. Eko bergumam pelan, tapi Sinta pura-pura tidak dengar. Aku cuma ingin tahu, supervisor itu melanjutkan sambil menyilangkan tangan. Untuk apa kamu mau kardus-kardus tua ini? Mau buka warung? Mau dijual di pasar? Atau kamu memang tinggal di dalamnya? Tawa yang meledak terasa kejam. Wulan hampir tersedak karena tertawa. Pak Warno bertepuk tangan. Bahkan Eko, yang tadi membela Ratih beberapa detik lalu, melepas tawa kecil yang canggung. Ratih merasakan dadanya sesak, tangannya semakin gemetar, tapi suaranya keluar tegas, terkontrol, hampir menakutkan dalam ketenangannya. Saya membuat kerajinan tangan. Hening. Lalu tawa umum meledak. Kerajinan tangan, Sinta mengulang, meletakkan tangan di dahi dengan gaya teatrikal. Guys, Ratih membuat kerajinan tangan dari kardus bekas. Keren sekali. Pasti dijual di galeri seni modern, ya? Pasti buat figura foto dijual di pinggir jalan. Wulan menimpali di antara tawanya.
Atau kandang kucing, Doni menambahkan. Ratih mengepalkan tinjunya, merasakan kuku-kukunya menancap di telapak tangan, menarik napas 3 kali, seperti yang diajarkan psikolog puskesmas bertahun-tahun lalu. Saya tidak menjual, saya memberikannya. Memberikan? Sinta membelalakan mata dengan pura-pura terkejut. Kepada siapa? Untuk anak-anak di kampung saya. Kali ini keheningannya berbeda, lebih berat, karena ada sesuatu dalam suara Ratih yang membuat bahkan Sinta berhenti tertawa selama sedetik. Anak-anak, supervisor itu mengulang perlahan, memulihkan nada ejekannya. Kamu membuat mainan kardus untuk anak-anak miskin. Mengharukan sekali. Dan mereka benar-benar bermain dengan itu atau langsung dibuang di hari pertama. Ratih menelan ludah. Dia memikirkan Lintang, gadis kecil berusia 6 tahun yang tinggal 3 rumah di bawahnya. Dia ingat senyum Lintang ketika menerima boneka kardus yang dicat dengan tangan. Dia ingat Lintang tidur, memeluk boneka itu selama berminggu-minggu. Mereka menyukainya, Ratih menjawab pelan. Beberapa anak tidak pernah punya mainan seumur hidup mereka. Jadi ya, mereka menyukainya. Sejenak, sesuatu melintas di wajah Sinta. Mungkin rasa tidak nyaman, mungkin malu, tapi bertahan kurang dari 1 detik. Dengar, Ratih. Supervisor itu menghela napas. Aku mengerti kamu punya hati yang baik, oke? Tapi ini lingkungan profesional. Kamu keluar dari sini setiap hari penuh kardus tua seperti gelandangan, itu tidak memberikan kesan baik. Para klien datang, para pemasok datang, mengerti. Saya selalu pergi setelah jam kerja, Ratih mencoba berargumen. Tidak ada yang melihat saya. Semua orang melihatmu, Wulan memotong. Kami menertawakanmu setiap hari. Kalimat itu jatuh seperti bom. Ratih berkedip beberapa kali, merasakan sesuatu membakar di matanya. Tidak, dia tidak akan menangis. Tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Maaf kalau saya menyebabkan masalah. Saya akan membawa lebih sedikit kardus. Atau tidak sama sekali, Sinta menyarankan dengan simpati palsu. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Saat itulah pintu gudang terbuka, dan Bagas masuk dengan kehadiran yang dimiliki orang-orang kaya secara alami. Jas abu-abu yang sempurna, sepatu kulit impor yang mengkilap, rambut beruban tersisir dengan sempurna. 50-an tahun. Sukses, pemilik jaringan supermarket yang baru saja menandatangani kemitraan bernilai miliaran rupiah dengan gudang distribusi sentral. Dia hanya datang untuk melihat fasilitas sebelum menandatangani kontrak akhir, tapi dia berhenti. Dia berhenti karena melihat adegan itu. Seorang wanita berseragam biru, dikelilingi rekan-rekan yang tertawa, seorang supervisor yang menyebarkan racun berkedok profesionalisme, dan keheningan menyakitkan yang berteriak lebih keras dari kata-kata manapun. Permisi, Bagas berkata dengan suara tegas, menarik perhatian. Semua baik-baik saja di sini. Sinta berbalik seketika, mengubah wajahnya secara instan. Senyum profesional, postur tegak, suara manis. Pak Bagas, senang sekali kedatangan Bapak, semua baik-baik saja, hanya kesalahpahaman kecil antar karyawan. Tidak ada apa-apa. Bagas tidak menjawab. Matanya terpaku pada Ratih, lebih tepatnya pada kardus-kardus yang dia pegang, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Kardus-kardus ini mau dibuang? Dia bertanya langsung kepada Ratih. Dia ragu, melirik Sinta, melirik rekan-rekannya, semua dalam keheningan mematikan. Iya, Pak. Dan ibu membawanya pulang ke rumah? Iya, Pak. Untuk apa? Pertanyaan itu mengambang di udara. Sinta membuka mulut untuk menjawab mewakili Ratih, tapi Bagas mengangkat tangan memotong. Biarkan dia yang menjawab. Ratih menarik napas panjang. Dia merasakan semua orang memandangnya. Merasakan penilaian, rasa ingin tahu yang jahat, harapan akan rasa malu, tapi dia memikirkan anak-anak. Dia memikirkan Lintang, memikirkan Naswa, putrinya yang telah pergi, dan janji yang dia buat di makam. Saya mengubahnya menjadi mainan, Ratih berkata, suaranya bergetar, dan memberikannya kepada anak-anak di kampung saya yang tidak punya apa-apa. Bagas berdiri, dia memproses, menatap kardus-kardus itu, menatap Ratih,
menatap karyawan-karyawan yang tertawa beberapa detik lalu dan kini membisu seperti batu. Mengerti, katanya sederhana. Dia berbalik dan pergi. Tapi Ratih tidak melihat apa yang dia lakukan setelah keluar dari pintu itu. Tidak melihat Bagas berhenti di koridor, bersandar di dinding dan memejamkan mata dengan kuat. Tidak melihat dia menarik napas panjang, mengepalkan tangan, sementara sesuatu di dalam dirinya hancur dan membangun kembali di saat yang bersamaan. Dan pasti tidak melihat ketika dia mengambil ponselnya, menelepon sopirnya dan berkata, "Batalkan semua janji saya hari ini. Saya perlu mengikuti seseorang." Karena Bagas telah membangun kerajaan supermarket selama 20 tahun, telah menutup kesepakatan bernilai miliaran, telah makan malam dengan politisi, selebriti, pengusaha-pengusaha berpengaruh, tapi tidak pernah seumur hidupnya melihat seseorang memegang sampah seperti memegang emas, dan itu sangat mengganggunya. Maka dia menunggu. Menunggu Ratih keluar dari tempat kerja pukul 7 malam. Menunggu dia menumpuk 9 kardus yang sudah dilipat. Menunggu dia berjalan menuju halte bus dengan tubuh membungkuk karena beban, berkeringat dalam panas, tapi tersenyum sendirian. Dan ketika bus itu berangkat, Bagas masuk ke mobilnya dan mulai mengikuti. Karena terkadang kita perlu melihat dengan mata kepala sendiri untuk percaya bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Dan dia akan segera menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Bus itu berguncang melewati jalan kenanga raya, sementara Ratih memeluk 9 kardus yang sudah dilipat erat di dadanya. Bus penuh sesak, seperti biasa di jam itu. Orang-orang pulang kerja, lelah, berkeringat, dengan tatapan kosong dari seseorang yang mengulang rutinitas yang sama selama bertahun-tahun. Dia mendapat sudut kecil di dekat jendela, menyandarkan kepala di kaca yang kotor dan memejamkan mata sejenak. Dia tidak menyadari mobil hitam yang mengikuti 3 kendaraan di belakangnya. Bagas mengemudi sendiri, hal yang tidak dia lakukan selama bertahun-tahun. Biasanya dia punya sopir untuk segalanya, tapi hari ini berbeda. Hari ini dia perlu memahami, perlu menemukan apa yang dilakukan seorang wanita sederhana dengan kardus-kardus tua yang membuatnya layak dipermalukan di depan umum. Bus berhenti di Kampung Harapan, kawasan yang Bagas tidak pernah menginjakkan kaki seumur hidupnya. Jalan-jalan sempit, rumah-rumah sederhana yang berdempetan, tembok rendah, anjing-anjing berkeliaran. Anak-anak bermain di trotoar, meskipun matahari sudah mulai meredup. Itu adalah dunia lain, dunia yang selalu dia pura-pura tidak ada setiap kali melintas dengan mobil di jalan utama. Ratih turun, memegang kardus-kardus dengan susah payah. Bagas memarkirkan mobil 2 blok ke belakang, mematikan mesin dan hanya mengamati. Dia mulai berjalan perlahan, kardus-kardus itu ringan, tapi besar dan susah dibawa. Ratih harus berhenti di setiap sudut jalan untuk menyesuaikan beban di tangannya. Keringat mengalir di dahinya. Seragam birunya sudah basah kuyup di punggung, tapi dia tidak melepaskan kardus-kardus itu walau sedetik pun. Bagas turun dari mobil, mengunci pintu, dan mulai mengikuti dengan berjalan kaki, menjaga jarak. 3 blok kemudian, Ratih berbelok ke jalan tanpa aspal, debu mengepul di setiap langkah, rumah-rumah yang lebih sederhana, tapi semuanya memiliki satu detail yang menarik perhatian Bagas. Bersih, miskin, tapi bermartabat. Pot bunga improvisasi dari kaleng cat, tembok yang dicat tangan dengan warna-warna cerah, jemuran penuh pakaian yang melambai ditiup angin. Itu adalah kemiskinan, tapi kemiskinan yang punya jiwa. Ratih berhenti di depan sebuah rumah kecil, dicat kuning muda, dengan satu jendela di depan dan pintu pagar kayu kecil yang miring. Dia mendorong pintu pagar dengan pinggulnya, masuk ke halaman kecil yang sempit, dan pintu rumah terbuka bahkan sebelum dia mengetuk. "Tante Ratih." 5 anak berlari keluar dari rumah tetangga, menyeberangi halaman, melompati tembok rendah, semua berteriak bersamaan. Anak laki-laki dan perempuan antara 5 sampai 10 tahun, kaki telanjang, pakaian bertambal, tapi dengan senyum yang menerangi seluruh jalan. Bagas berhenti di balik tiang listrik dan mengamati. Ratih meletakkan kardus-kardus dengan hati-hati di tanah, membuka tangannya dan langsung dipeluk oleh 5 anak sekaligus. Tawa, teriakan kecil, pertanyaan semua sekaligus. "Tante, bawa kardusnya? Mau buat apa hari ini? Bisa buatin boneka buat aku? Aku mau truk kayak punyanya Dika." Ratih tertawa. Tawa yang bersih, nyata, sangat berbeda dari senyum sedih yang dia miliki di tempat kerja. "Sabar, sabar, biarkan tante masuk dulu,"
Anak-anak. Dia mengambil kardus-kardusnya kembali dan masuk ke rumah kecil itu. Anak-anak mengikuti di belakangnya seperti anak itik. Bagas mendekat dengan hati-hati, berdiri di luar, bersembunyi di balik tembok rumah tetangga. Melalui jendela yang terbuka sedikit, dia bisa melihat, dan apa yang dilihatnya membuat sesuatu mencekik dadanya. Rumah itu sangat kecil. Ruang tamu dan dapur dalam satu ruangan. Sofa tua tapi bersih, diselimuti kain rajut. Meja kayu kecil dengan 3 kursi yang tidak serasi. Kompor tua, kulkas yang berisik, wastafel dengan keran yang menetes. Di dinding, bingkai foto dengan foto-foto yang sudah pudar. Dan di sudut kecil, ada sudut doa yang sederhana dengan sajadah, tasbih, dan foto seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan sekitar 8 tahun yang tersenyum, memegang lollipop. Bagas langsung tahu, Nazwa, putri yang telah Ratih kehilangan. Ratih meletakkan kardus-kardus di meja, mengambil gunting tua, selotip yang sudah menguning, lem putih, spidol yang hampir habis, dan beberapa potongan kain. Anak-anak duduk di lantai membentuk lingkaran, menunggu dengan diam yang penuh hormat. Hari ini Tante akan mengajari kalian membuat pesawat-pesawatan, Ratih mengumumkan sambil mengambil salah satu kardus. Tapi bukan pesawat-pesawatan biasa, ya? Pesawat-pesawatan yang benar-benar bisa terbang. Bisa terbang beneran, Tante? Bisa. Besok kita coba di jalan. Mata-mata kecil itu berbinar. Bagas mendekat lebih ke jendela, hampir menempel di tembok. Dia perlu mendengar, perlu memahami. Ratih mulai memotong kardus dengan keterampilan yang mengesankan, tangan cepat dan presisi, mengubah kardus tua itu menjadi sayap, badan, ekor. Setiap potongan sempurna, setiap lipatan tepat. Dia menjelaskan setiap langkah dengan kesabaran tanpa batas, mengulang ketika ada yang tidak mengerti, memuji ketika mereka berhasil. Bagus sekali, Raffi, kamu sudah mulai jadi seniman. Lintang, hati-hati dengan guntingnya. Biar Tante yang potong bagian ini. Dika, pesawat-pesawatanmu makin bagus, lihat tuh. Bagas merasakan tenggorokannya tercekat. Wanita itu, yang dipermalukan di tempat kerja, lelah setelah seharian bekerja, ada di sana di rumahnya mengajari anak-anak miskin mengubah sampah menjadi mimpi secara gratis karena cinta. Tante Ratih, yang paling kecil, seorang gadis sekitar 5 tahun bernama Lintang, bertanya dengan suara tipis khas anak kecil, "Kenapa Tante mau lakukan ini buat kami?" Ratih berhenti memotong kardus. Tangannya sedikit gemetar. Dia menatap foto Nazwa di dinding, menarik napas panjang, dan menjawab dengan suara yang bergetar. Karena waktu Tante kecil, ibu Tante tidak punya uang untuk membelikan mainan. Dan waktu Tante besar dan punya anak, Tante juga tidak punya. Nazwa Tante melewati hidupnya tanpa pernah punya boneka sungguhan, mobil-mobilan sungguhan, tidak ada apa-apa. Tante berjanji padanya. Berjanji akan berbuat berbeda untuk anak-anak lain. Hening. Anak-anak memandang foto di dinding. Beberapa sudah tahu ceritanya. Yang lain mendengarnya untuk pertama kali. Putri Tante sudah pergi ke surga, ya, Tante? Dika bertanya pelan. Iya, anakku. Tapi dia sedang memandang kita dari sana, Tante yakin. Dan tahukah kalian apa yang dia lihat? Dia melihat kalian bahagia, bermain, tersenyum. Dan itu membuatnya bahagia juga. Lintang berdiri, menyeberangi lingkaran anak-anak, dan memeluk Ratih dengan kuat. Kami sayang Tante. Ratih hancur, menangis, memeluk gadis kecil itu seolah dia adalah putri yang telah dia kehilangan, dan menangis tanpa bersuara, hanya air mata yang diam mengalir di wajahnya yang lelah. Bagas, di luar, menutup mulutnya dengan tangan. Dia ikut menangis. Seorang pria 50-an tahun, pemilik sebuah kerajaan, yang tidak pernah menangis dalam rapat bisnis, yang tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun, berdiri bersembunyi di balik tembok, menangis seperti anak kecil, karena baru saja memahami sesuatu yang menghancurkan. Dia punya segalanya, rumah mewah, mobil, uang, kekuasaan, rasa hormat, tapi tidak pernah membuat siapapun tersenyum seperti cara wanita miskin itu membuat anak-anak itu tersenyum. Tidak pernah mengubah sampah menjadi kebahagiaan, tidak pernah benar-benar memberikan apapun kepada siapapun. Anak-anak kembali membuat pesawat-pesawatan mereka. Ratih menghapus air matanya,
menarik napas panjang, dan terus mengajar. Setengah jam kemudian, setiap anak memiliki pesawat-pesawatan berwarna-warni, dicat dengan tangan, dipersonalisasi. Besok kita coba, Ratih mengumumkan. Sekarang semua pulang makan malam dulu sebelum ibu kalian marah sama tante. Tawa, pelukan. Makasih, tante. Aku sayang tante Ratih. Sampai besok. Anak-anak berlari keluar, masing-masing memegang pesawat-pesawatannya seolah itu adalah harta terbesar di dunia. Bagas bersembunyi sepenuhnya di balik tembok saat mereka lewat, menunggu mereka menghilang di sudut jalan. Ketika dia melihat kembali melalui jendela, dia melihat Ratih duduk sendirian di meja. Dia mengambil kardus terakhir, mulai membuat boneka kecil yang lembut dengan potongan kain membentuk gaun biru kecil. Dan sambil membuatnya, dia berbicara sendiri. Hai, sayangku, Mama sudah buat lagi hari ini. 5 anak yang bahagia. Kamu lihat dari sana, Raffi sudah hampir bisa buat sendiri. Dan Lintang itu persis seperti kamu, tahu tidak? Lembut, penuh kasih sayang, selalu memeluk semua orang. Bagas merasakan lututnya melemah. Ratih sedang membuat boneka itu untuk putrinya yang telah meninggal. Hari ini lagi-lagi susah di tempat kerja, dia terus berbicara pada foto itu. Sinta mempermalukan Mama di depan semua orang. Tapi tidak apa-apa, Mama kuat. Mama sudah menanggung yang lebih berat, kan, anakku? Yang penting Mama sedang menepati janji kita. Tidak ada anak di jalan ini yang akan merasakan apa yang kamu rasakan. Mama janji. Dia menyelesaikan boneka itu, berdiri, dan dengan hati-hati meletakkannya di sudut doa di samping foto Naswa. Ini punyamu, sayangku. Mama simpan kardus yang paling bagus khusus buat kamu. Dia mencium jarinya, menyentuh foto itu, dan berbisik, Mama sayang kamu, selalu. Bagas tidak tahan lagi, berbalik, menjauh dari sana, kembali ke mobilnya dengan langkah yang goyah, masuk, menutup pintu, dan hancur. Dia menangis. Menangis seperti tidak pernah menangis sejak dia masih kecil, karena baru saja melihat hal paling murni, paling indah, paling manusiawi yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Seorang ibu yang kehilangan segalanya, tapi memutuskan bahwa anak-anak lain tidak akan kehilangan apa-apa. Bagas menghapus wajahnya, menghidupkan mobil, dan berkendara pulang, tapi tidak bisa berhenti berpikir, tidak bisa menghilangkan gambaran itu dari kepalanya. Ratih, sendirian di rumah kecil itu, sederhana, membuat boneka kardus untuk putrinya yang sudah tiada. Dan keesokan harinya, ketika dia terbangun di rumah mewahnya, dengan pembantu yang menyajikan sarapan di tempat tidur, dengan lemari pakaian yang lebih besar dari seluruh rumah Ratih, Bagas mengambil sebuah keputusan. Dia akan mengubah cerita itu, apapun harganya. Karena jika ada satu hal yang bisa dilakukan uang, satu hal yang bisa dicapainya, adalah memberikan kepada wanita itu apa yang dia layak dapatkan, rasa hormat, martabat, dan akhir yang bahagia. Tapi sebelum itu, dia butuh bukti, butuh menunjukkan kepada dunia siapa Ratih sebenarnya. Maka dia mengambil telepon dan menghubungi videografer terbaik yang dia kenal. Aku butuh kamu merekam sesuatu. Sesuatu yang akan membuat seluruh Indonesia menangis. Ratih terbangun karena suara pintu pagar yang berdentum, langsung terbangun kaget, melirik jam di dinding. Pukul 5:30 pagi, di luar masih gelap. Siapa yang datang sepagi ini? Dia bangun dari tempat tidur, memakai sandal tuanya, dan membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun, tapi ada sebuah kotak di lantai, sebuah kardus besar, dilakban rapat tanpa nama pengirim. Ratih menatap jalan yang sepi, hanya keheningan dini hari dan suara anjing yang menggonggong dari jauh. Dia mengambil kotak itu, masuk, mengunci pintu, meletakkan kotak di meja ruang tamu, menarik napas panjang, dan membukanya. Dia membeku. Di dalamnya ada perlengkapan kerajinan tangan, tapi bukan sembarang perlengkapan, ini barang mahal. Cat akrilik merek bagus, kuas-kuas baru masih dalam kemasan, kertas berwarna tebal, lem berkualitas profesional, kain-kain bagus bermotif dan lembut, pita satin, gunting baru yang tajam. Ratih menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata langsung mengalir. Siapa yang melakukan ini? Dia berbisik sendirian di ruang tamu yang kosong. Dia mencari surat. Tidak ada. Mencari nama. Tidak ada.
Hanya perlengkapan yang disusun dengan rapi, seolah seseorang tahu persis apa yang dia butuhkan. Dia duduk di kursi, memeluk salah satu kaleng cat, dan menangis pelan. Ada yang tahu, ada yang peduli, tapi siapa? Di sisi lain kota, Bagas menikmati sarapan sendirian di teras rumah mewahnya. Dia sudah menyuruh sopirnya mengantarkan kotak itu secara anonim. Dia tidak mau ada publikasi. Tidak mau Ratih merasa berutang budi, dia hanya ingin membantu. Tapi ini baru permulaan, karena dia punya rencana lain, rencana yang lebih besar. Sementara itu, di gudang distribusi sentral, Sinta tiba di kantor dengan senyum beracun di wajahnya. Dia tidur sedikit, tapi bersemangat, karena akhirnya dia mendapat amunisi sempurna melawan Ratih. Wulan sudah melakukan pekerjaan kotornya pada Sabtu lalu, mengikuti Ratih secara diam-diam ke kampung itu. Dia memotret foto Ratih dengan kardus-kardus, foto anak-anak miskin, foto rumah kecil yang sederhana, foto mainan-mainan dari kardus. Dan Sinta punya rencana untuk foto-foto itu. Dia membuka grup WhatsApp perusahaan yang beranggotakan 230 karyawan. Dia memposting foto pertama. Ratih keluar dari tempat kerja sambil membawa kardus. Keterangan, ada yang lupa kasih tahu Ratih kalau sampah itu dibuang, bukan dibawa pulang. 3 detik kemudian reaksi mulai berdatangan, tawa, komentar. Pemulung resmi nih. Pasti dijual di pasar, guys. Dia beneran tinggal di rumah kardus. Sinta memposting foto kedua. Ratih di kampung dikelilingi anak-anak miskin. Keterangan, plot twist. Dia bagi-bagi mainan kardus ke anak-anak. Serius? Kardus? Kayak hadiah beneran aja. Grup langsung meledak. Hahaha. Nggak percaya. Memalukan banget. Kasihan anak-anaknya. Mainan gembel. Foto ketiga. Close up pesawat-pesawatan dari kardus. Keterangan, dia kira ini mainan. Ada yang mau hubungi KPI? Grup jadi kacau. Orang-orang saling berbagi, membuat meme, tertawa tanpa henti. Tidak ada yang berhenti untuk berpikir. Tidak ada yang menanyakan konteksnya, tidak ada yang peduli. Senin pagi, Ratih masuk kerja dan langsung merasakannya di kulit sendiri, tatapan, bisikan, tawa yang ditahan. Semua orang sudah tahu. Dia melewati resepsionis, Simbak langsung mengalihkan pandangan. Dia melewati koridor, 3 karyawan berhenti berbicara dan diam dengan canggung. Dia masuk ke ruang ganti untuk berganti seragam dan Wulan sudah ada di sana dengan senyum orang yang baru saja menang lotre. Selamat pagi, Ratih, atau aku harus bilang, selamat pagi, Ratu Kardus. Tawa keras dari 2 karyawati lain yang ada di sana. Ratih pura-pura tidak dengar, membuka lemari, mengambil seragam. Nggak mau jawab. Wulan terus mendesak. Loh, bukannya kamu suka beramal? Beramal juga dong sama kita di sini. Buatin mainan kecil buat kita. Siapa tahu bikin hari kita lebih baik. Lebih banyak tawa. Ratih memejamkan mata, menarik napas 3 kali, berganti pakaian dalam keheningan, tapi ketika dia akan keluar dari ruang ganti, Wulan memblokir pintu. Ratih, serius sekarang? Kamu beneran pikir kardus bekas itu hadiah yang layak buat anak kecil? Karena kalau iya, aku punya beberapa kardus tua di sini yang bisa kamu bawa. Sampah, kan? Kamu suka? Ratih menatap langsung ke matanya. Minggir. Apa? Mau pukul aku pakai kardus? Aku bilang, minggir. Ada sesuatu dalam nada suara Ratih yang membuat Wulan mundur selangkah. Ratih keluar, tapi penghinaan itu baru saja dimulai. Pukul 10 pagi, dia dipanggil ke ruang HRD. Sinta ada di sana bersama manajer sumber daya manusia, Hendra, seorang pria serius berkacamata dengan wajah yang jarang senyum. Duduk, Ratih. Hendra menunjuk ke kursi. Dia duduk dengan jantung berdegup kencang. Kami menerima laporan serius, dia mulai sambil membuka-buka berkas. Tentang pengambilan material perusahaan secara tidak sah. Ratih membelalakkan mata. Maksudnya? Kardus-kardus yang kamu bawa setiap hari. Sinta ikut berbicara dengan kekhawatiran palsu. Secara teknis itu aset perusahaan. Kamu tidak punya izin resmi untuk membawanya. Tapi aku selalu minta izin ke Pak Warno di gudang. Dia selalu mengizinkan. Izin lisan tidak berlaku,
Hendra berkata kering. Harus tertulis dan itu tidak pernah dilakukan. Tapi itu kardus yang mau dibuang. Itu tidak relevan, Sinta memotong. Masalahnya adalah kamu membawa material perusahaan tanpa izin resmi. Itu pelanggaran serius dalam peraturan internal. Ratih merasakan lantai seperti amblas di bawah kakinya. Kalian serius? Hendra menjawab. Selain itu, ada laporan bahwa kamu menggunakan kardus-kardus ini untuk kegiatan pribadi di luar jam kerja yang bisa merusak citra perusahaan jika ada yang mengaitkan material tersebut dengan merek kami. Saya membuat mainan untuk anak-anak miskin. Ratih meledak, air mata mengalir deras. Anak-anak yang tidak punya apa-apa. Saya tidak menjual, saya tidak mencari untung, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu melanggar peraturan, Sinta berkata dengan dingin seperti pisau bedah. Hendra menyesuaikan kacamatanya. Ratih, mengingat beratnya situasi ini dan lamanya masa kerja kamu di sini, kami tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi kamu akan diskors selama 5 hari tanpa gaji, sementara kami menyelidiki secara internal. 5 hari tanpa gaji. Suara Ratih keluar tipis dan putus asa. Saya tidak bisa tanpa gaji. Saya punya tagihan yang harus dibayar. Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum membawa material yang bukan milikmu, Sinta berkata, dan ada kesenangan yang jelas terdengar dalam suaranya. Ratih menatap Sinta, melihat senyum yang tersembunyi di sudut bibirnya, dan memahami segalanya. Ini adalah penganiayaan, ini adalah kejahatan murni. Kamu boleh keluar, Hendra berkata. Skorsing dimulai hari ini. Kembali Senin depan. Ratih berdiri dengan kaki yang lemas, keluar dari ruangan. Di koridor, beberapa karyawan berada di sekitar sana dengan santai, mendengarkan semuanya. Ketika dia lewat, mereka menundukkan kepala atau mengalihkan pandangan. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang membela. Ratih mengambil barang-barangnya di lemari, keluar dari gudang distribusi sentral pukul 11 siang di hari Senin dalam cahaya matahari yang terang. Dengan semua orang melihat, berjalan dalam rasa malu. Dia tiba di rumah dalam keadaan hancur, duduk di sofa, memeluk lutut, dan menangis. Dia menangis semua yang sudah dia tahan selama bertahun-tahun. Menangis untuk putri yang telah dia kehilangan, menangis untuk penghinaan yang terus-menerus, menangis untuk ketidakadilan, dan menangis karena tidak punya uang untuk melewati minggu ini. Ada yang mengetuk pintu. Ratih cepat-cepat menghapus wajahnya, berdiri, membuka pintu. Itu Lintang. Gadis kecil berusia 6 tahun itu berwajah khawatir sambil memegang tangan adik kecilnya, seorang bocah sekitar 4 tahun, kurus, dengan mata besar yang ketakutan. Tante Ratih, Lintang berkata dengan suara hampir menangis, adikku sangat sedih. Ratih berlutut setinggi anak-anak itu. Kenapa, sayangku? Karena dia tidak pernah punya mainan. Tidak pernah. Dan dia lihat aku main dengan pesawat-pesawatan yang tante buat. Dan dia nangis, nangis banget. Tante bisa buatin mobil-mobilan buat dia. Bocah itu menatap Ratih dengan mata yang penuh harapan murni. Dan Ratih hancur di dalam karena dia sudah diskors. Dia tidak lagi punya akses ke kardus-kardus di gudang, tidak punya uang untuk membeli material baru, dan ada seorang anak 4 tahun yang menatapnya seolah dia adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat kebahagiaannya terjadi. Ratih mulai berkata, suaranya bergetar. Tante pasti cari jalan, ya? Janji. Lintang tersenyum. Aku tahu. Tante selalu cari jalan. Tante itu ajaib. Anak-anak pergi. Ratih menutup pintu, bersandar padanya, dan meluncur turun hingga duduk di lantai. Dia menatap kotak berisi material mahal yang diterimanya secara misterius itu. Menatap foto Nazwa di dinding. Apa yang harus aku lakukan sekarang, anakku? Dia berbisik. Apa yang harus aku lakukan? Dan saat itulah telepon berdering, nomor yang tidak dikenal. Ratih menjawab dengan suara yang lelah. Halo? Ratih? Suaranya laki-laki, tegas, lembut. Nama saya Bagas. Kita sempat bertemu sebentar di gudang beberapa hari lalu. Ratih mengerutkan dahi mencoba mengingat. Yang pengusaha itu? Betul. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh. Kamu masih membuat mainan untuk anak-anak? Hening.
Bagaimana Bapak tahu soal itu? Saya melihatnya, melihat semuanya, dan saya perlu memberitahu kamu sesuatu. Kamu adalah orang paling luar biasa yang pernah saya temui dalam hidup. Ratih merasakan air mata kembali datang. Pak, saya tidak tahu apa yang Bapak maksud. Saya mengikutimu ke rumahmu, melihatmu bersama anak-anak, melihat mainan-mainannya, melihat foto putrimu, melihat boneka yang kamu buat untuknya. Dan saya menangis, Ratih. Menangis seperti anak kecil. Ratih menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Saya ingin membantumu, Bagas melanjutkan. Tapi sebelumnya saya perlu kamu mempercayai saya. Saya butuh izinmu untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apa itu? Saya ingin merekam video anak-anak yang menerima mainanmu, kesaksian mereka, kisah tentang Najwa, dan saya ingin menunjukkan video itu kepada semua orang. Kenapa? Karena kamu layak mendapat rasa hormat dan saya akan membuat seluruh Indonesia melihat siapa kamu sebenarnya. Ratih memejamkan mata, memikirkan Sinta, memikirkan penghinaan-penghinaan itu, memikirkan tawa-tawa itu, dan memikirkan anak-anak. Boleh direkam, katanya. Kalau itu bisa membantu satu anak saja mendapat mainan, boleh direkam. Bagas tersenyum di ujung telepon. Terima kasih. Dan Ratih bertahan dengan kuat, karena badai belum berakhir, tapi setelahnya pasti ada matahari. Minggu skorsing berlalu dengan lambat. 7 hari yang terasa seperti 7 tahun. Ratih hidup dari mie goreng dengan tahu tempe, nasi telur ceplok, dan sisa-sisa makanan yang bisa dia hemat secara ajaib, tapi dia tidak kelaparan, dan yang lebih penting, dia berhasil membuat mobil-mobilan untuk adik Lintang, menggunakan material yang diterimanya secara misterius. Ketika dia menyerahkan mainan itu, bocah itu memeluknya dengan begitu kuat hingga hampir membuat keduanya jatuh ke lantai. Semua detik penghinaan itu terbayar lunas. Senin tiba. Ratih kembali bekerja dengan perut yang mual. Dia tahu itu akan sulit. Dia tahu semua orang masih akan berkomentar, tapi dia butuh gaji. Maka dia menarik napas panjang, mengenakan seragam birunya, dan pergi. Ketika dia memasuki gudang distribusi sentral, dia merasakan suasana yang berbeda. Ada kegaduhan aneh di udara. Spanduk-spanduk berwarna-warni tergantung di langit-langit, balon-balon, musik yang ceria mengalun, karyawan-karyawan berbincang dengan semangat di koridor. Hari ini ada apa? Ratih bertanya kepada Eko yang lewat sambil membawa kardus. Kamu tidak terima pemberitahuannya? Hari ini ada acara tahunan perusahaan, acara kebersamaan akhir periode. Ada presentasi, penghargaan, undian, macam-macam. Hati Ratih tenggelam. Acara dengan semua orang bersama, dengan Sinta yang memimpin. Ini tidak akan berakhir baik. Wajib ikut, dia bertanya pelan. Tentu. Kehadiran wajib di aula pukul 3 sore. Perintah dari direksi. Ratih menghabiskan hari itu membersihkan toilet sektor administrasi dengan beban berat di dadanya. Setiap kali ada yang lewat, mereka memandangnya dengan tatapan itu. Setengahnya dengan iba, setengahnya dengan hiburan. Tidak ada yang berbicara, tapi tatapan-tatapan itu sudah mengatakan segalanya. Pukul 2:30, para karyawan mulai bergerak menuju aula. Gudang itu memiliki ruangan besar yang digunakan untuk pelatihan dan acara, berkapasitas 300 orang, panggung dengan layar raksasa, sound system profesional, pencahayaan. Ini adalah acara serius, dengan klien-klien penting, pemasok, mitra bisnis. Ratih masuk dan mencari sudut di bagian belakang. Dia ingin tidak terlihat, tapi Sinta punya rencana lain. Ratih, supervisor itu memanggil keras dari tengah aula. Kesini duduk di depan. Hari ini ada kejutan spesial. Tawa-tawa kecil yang ditahan. Ratih merasakan darahnya membeku. Tidak, terima kasih. Saya lebih suka di sini saja. Aku minta, Sinta berkata dengan senyum palsu itu. Kamu adalah bagian penting dari acara hari ini. Semua tatapan berbalik ke Ratih. Dia tidak punya pilihan. Dia berjalan melalui lorong tengah, merasakan beban 200 pasang mata memandang. Dia duduk di kursi baris kedua yang Sinta tunjuk. Tangan gemetar, keringat dingin ditengkuk. Aula penuh sesak, karyawan, direktur, klien, pemasok. Bagas juga ada di sana, duduk diam di barisan belakang,
mengamati semuanya. Tepat pukul 3, lampu-lampu meredup. Acara dimulai. Hendra, manajer HRD, naik ke panggung. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara kebersamaan tahunan kami. Hari ini kita akan merayakan pencapaian, menghargai karyawan-karyawan berdedikasi, dan tentu saja, bersenang-senang sedikit. Tepuk tangan sopan. Untuk memulai, kami menyiapkan presentasi khusus tentang beberapa karyawan kami yang paling unik. Sinta naik ke panggung di sampingnya, memegang remote control. Ratih merasakan perutnya bergolak. Layar raksasa menyala dan gambar pertama yang muncul adalah dirinya. Ratih keluar dari gudang sambil membawa kardus-kardus. Tawa meledak di aula. Teman-teman, kalian kenal Ratih? Sinta bertanya di mikrofon, menunjuk ke arahnya di antara penonton. Berdiri, Ratih, biarkan semua orang melihatmu. Ratih terpaku di kursinya. Ah, jangan malu, Sinta terus mendesak. Berdiri. Wulan, yang duduk di belakang Ratih, mendorong bahunya. Berdiri dong. Ratih berdiri perlahan, kaki lemas, seluruh penonton berbalik untuk melihat kilatan ponsel, orang-orang memotret. Nah, ini Ratih kita. Sinta melanjutkan dengan semangat. Dan kalian tahu apa hobinya? Hening yang penuh harap. Dia mengoleksi sampah. Tawa meledak. Ratih merasakan air mata membakar matanya. Serius, loh? Sinta terus mengganti slide di layar. Setiap hari dia keluar dari sini seperti pemulung kardus. Dan lihat apa yang dia lakukan dengan kardus-kardus tua ini. Gambar berikutnya muncul. Ratih di kampung harapan dikelilingi anak-anak miskin. Dia membagi-bagikan mainan kardus ke anak-anak. Guys, kardus, seolah itu hadiah sungguhan. Lebih banyak tawa, lebih banyak yang memotret. Ratih gemetar seluruh tubuhnya, air mata mengalir. Slide berikutnya. Close up mainan-mainan kerajinan tangan. Lihat ini. Pesawat-pesawatan dari kardus bekas, boneka dari kardus kotor. Dan dia pikir ini hadiah yang layak buat anak kecil. Ada yang mau hubungi KPI? Sinta tertawa sampai harus berhenti untuk bernapas. Penonton sedang histeris, orang-orang bertepuk tangan, ada yang tertawa keras, beberapa merasa malu tapi ikut tertawa bersama mayoritas. Ratih, sayang, Sinta berbalik ke mikrofon, menatap langsung padanya. Coba ceritakan, kamu sungguh-sungguh, dengan tulus, berpikir bahwa kardus-kardus tua dan kotor itu berguna untuk sesuatu. Keheningan mutlak menunggu jawaban. Ratih membuka mulut, tapi tidak ada yang keluar. Tenggorokannya tertutup. Dia merasakan seluruh aula berputar di sekitarnya. Tidak mau jawab, Sinta memprovokasi. Ah, mengerti. Pasti malu ya, mengakui bahwa kamu membagikan sampah ke anak-anak miskin kecil. Ratih hancur, jatuh duduk di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis. Menangis tanpa kendali. Isak tangisnya keluar keras, tidak bisa ditahan, dan penonton terus tertawa, memotret, merekam video, membagikannya di grup-grup WhatsApp. Saat itulah sebuah suara membelah aula seperti pisau. Cukup. Semua orang berbalik. Bagas berdiri di bagian belakang aula. Keheningan jatuh seperti batu. Sinta membelalakan mata, mengenali pengusaha penting itu. Pak Bagas, senang sekali Bapak hadir. Apakah Bapak menikmati? Saya bilang, cukup. Bagas mengulang, mulai berjalan melalui lorong tengah menuju panggung. Matikan layar itu sekarang. Hendra berkedip bingung. Pak Bagas, dengan segala hormat, ini adalah acara internal perusahaan kami dan saya adalah investor utama dalam kemitraan bisnis yang membuat perusahaan ini tetap berjalan. Bagas memotong, naik ke panggung. Jadi matikan layar sialan itu sekarang. Sinta mematikan layar dengan cepat. Bagas mengambil mikrofon dari tangannya tanpa meminta izin. Dia berbalik ke penonton. 300 orang dalam keheningan mematikan. Kalian pikir ini lucu? Dia bertanya, suaranya tegas tapi terkontrol. Kalian pikir mempermalukan seseorang di depan umum itu lucu? Kalian pikir menertawakan kebaikan orang lain itu lucu? Tidak ada yang menjawab. Sebelum kalian terus tertawa, Bagas melanjutkan,
Sebelum kalian terus memotret untuk diposting di grup-grup WhatsApp kalian, sebelum kalian terus berpikir bahwa kalian lebih baik dari wanita ini, saya perlu kalian melihat sesuatu. Dia memberi isyarat kepada seseorang di bagian belakang aula. Seorang pria masuk membawa laptop, menghubungkannya ke sistem. Layar menyala kembali, tapi kali ini gambarnya berbeda. Itu adalah sebuah video. Dimulai dengan adegan Ratih melipat kardus-kardus di rumah kecilnya yang sederhana. Ini, Bagas bernarasi, adalah rumah Ratih, sebuah rumah yang sederhana, bersih, bermartabat. Dan disinilah terjadi keajaiban yang kalian tertawakan. Video berlanjut, menunjukkan Ratih memotong kardus dengan keterampilan yang luar biasa, melukis, menempel, mengubah sampah menjadi karya seni. Penonton terdiam. Adegan berikutnya, anak-anak datang ke rumahnya dan ledakan kebahagiaan ketika mereka menerima mainan. Seorang gadis kecil melompat-lompat, seorang bocah memeluk mobil-mobilan dari kardus seolah itu adalah emas. Anak lain menangis bahagia dengan boneka yang dicat tangan. Penonton mulai menelan ludah. Anak-anak ini, Bagas melanjutkan dengan suara yang bergetar, tidak pernah punya mainan dalam hidupnya. Kalian dengar baik-baik? Tidak pernah. Karena keluarga mereka tidak punya uang, karena mereka tinggal di kampung-kampung di mana mainan adalah kemewahan. Video menampilkan kesaksian. Lintang berkata, Tante Ratih adalah malaikatku. Dia membuat keajaiban dari kardus. Raffi, aku tidak pernah punya apa-apa. Sekarang aku punya pesawat-pesawatanku. Aku tidur sambil pegang itu. Dika, kalau aku besar, aku mau jadi seperti Tante Ratih. Aku mau bantu anak-anak juga. Penonton dalam keheningan seperti kuburan, beberapa dengan air mata di mata mereka. Tapi masih ada lagi, Bagas berkata, suaranya pecah. Ada sebuah kisah yang perlu kalian ketahui. Gambar berikutnya, foto Nazwa, gadis kecil yang tersenyum sambil memegang lollipop. Ini adalah Nazwa, putri Ratih. Dia pergi beberapa tahun lalu. Dan tahukah kalian kenapa Ratih membuat mainan-mainan ini? Hening. Karena Nazwa tidak pernah punya mainan sungguhan. Ratih tidak punya uang dan putrinya meninggal tanpa pernah bermain dengan boneka, tanpa pernah punya mobil-mobilan, tanpa pernah merasakan kebahagiaan yang kalian tertawakan 5 menit lalu. Orang-orang mulai menangis di penonton. Sinta pucat di sudut panggung. Ratih membuat sebuah janji, Bagas melanjutkan, di makam putrinya. Berjanji bahwa tidak ada anak di kampungnya yang akan mengalami apa yang Nazwa alami. Dan dia menepati janji itu setiap hari, sendirian, secara gratis, dengan kardus-kardus yang mau dibuang. Video menampilkan adegan terakhir. Ratih meletakkan boneka di sudut doa di samping foto Nazwa, berbicara pada foto putrinya. Mama sayang kamu, selalu. Penonton hancur, orang-orang menangis terang-terangan, isak tangis memenuhi seluruh aula. Bagas berbalik ke mikrofon dengan air mata mengalir di wajahnya. Dalam 3 tahun, Ratih membuat 1.200 mainan. 1.200 semuanya sendirian, semuanya gratis. Sementara kalian menertawakannya, sementara menyebutnya gila, sementara mempermalukannya, dia mengubah dunia. 1 mainan dalam 1 waktu. Keheningan mutlak. Bagas menatap Sinta. Kamu bertanya apakah kardus-kardus itu berguna untuk sesuatu? Saya jawab, berguna untuk membuat anak-anak menangis bahagia. Berguna untuk mengajarkan tentang kebaikan. Berguna untuk membuktikan bahwa masih ada orang di dunia ini yang nilainya lebih dari kita semua gabungkan. Sinta menundukkan kepala. Bagas berbalik ke penonton. Siapa yang miskin di sini? Wanita yang mengubah sampah menjadi cinta, atau kalian yang mengubah kebaikan menjadi bahan tertawaan? Tidak ada yang menjawab, dan kemudian itu terjadi. 1 orang berdiri, lalu 1 lagi, lalu 3 lagi, lalu 10. Dan tiba-tiba seluruh aula berdiri, semua menatap Ratih, dan mereka mulai bertepuk tangan perlahan di awal, lalu semakin keras, hingga menjadi sebuah standing ovation. Ratih mengangkat wajahnya, melihat 300 orang berdiri bertepuk tangan untuknya, banyak yang menangis. Maafkan aku, seseorang berteriak di antara tangis. Maaf? Yang lain berkata, maafkan aku, Ratih. Wulan menangis berlutut di depannya dan Sinta, di panggung, sendirian menyadari bahwa semuanya sudah berakhir.
Standing ovation berlanjut hampir 2 menit. 300 orang berdiri bertepuk tangan, banyak dengan wajah basah air mata. Ratih duduk gemetar, tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Beberapa menit lalu dia sedang dihancurkan di depan umum, sekarang dia ditepuk oleh penonton yang sama. Bagas turun dari panggung dan berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya. Ratih menatapnya kebingungan, ketakutan. "Berdirilah," katanya dengan lembut, "biarkan orang-orang ini melihatmu yang sesungguhnya." Ratih memegang tangannya, berdiri dengan kaki yang lemas, dan standing ovation semakin keras. "Ratih, Ratih, Ratih." Beberapa orang mulai menyanyikan namanya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa henti. Eko, rekan kerja yang selalu bersikap netral, mendekat dengan langkah berat. "Ratih, aku ini idiot yang pengecut. Maafkan aku. Maafkan aku karena tidak membelamu ketika seharusnya aku lakukan." Dia memeluk Ratih dan Ratih merasakan tubuhnya gemetar menangis. Satu persatu, karyawan-karyawan mulai mendekat. "Maafkan aku sangat buruk padamu. Maaf karena sudah tertawa. Maaf karena sudah menyebarkan foto-foto itu." Wulan berlutut di lantai, terisak. "Ratih, aku yang menganiayamu. Aku yang mengambil foto-foto itu. Aku yang memberikannya ke Sinta. Aku ini sampah manusia. Aku tidak layak mendapat maafmu, tapi aku memohon tetap saja." Ratih menatapnya. Sejenak, dia berpikir untuk berbalik, membiarkan Wulan menderita, tapi kemudian dia teringat kata-kata yang selalu dia katakan kepada Lintang. "Memaafkan bukan berarti melupakan, sayangku, itu adalah melepaskan beban yang kamu bawa." "Aku memaafkanmu," Ratih berkata pelan. Wulan hancur dalam tangis yang lebih deras. Hendra, manajer HRD, mendekat dengan kepala tertunduk. "Ratih, aku menghukummu secara tidak adil. Aku dimanipulasi, tapi itu bukan alasan yang bisa dibenarkan. Aku akan membatalkan skorsing dan mengembalikan gaji 5 hari itu dengan bunga dan bonus ganti rugi moral." Ratih hanya mengangguk, masih memproses segalanya, dan kemudian semua mata berbalik ke Sinta. Supervisor itu berdiri sendirian di sudut panggung, pucat, dengan tangan disilangkan, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Bagas naik ke panggung lagi, mengambil mikrofon. "Sinta, ada yang ingin kamu katakan?" Keheningan mematikan. Sinta menatap penonton, melihat 300 pasang mata menghakiminya, merasakan beratnya apa yang telah dia lakukan. Dia mulai, suaranya gemetar. "Aku pikir aku sedang lucu-lucuan." Dengung ketidaksetujuan dari penonton. "Lucu-lucuan?" Bagas mengulang dengan penuh penghinaan. "Menghancurkan seseorang di depan umum itu lucu bagimu." "Bukan itu yang aku maksud," Sinta mencoba menjelaskan, tapi suaranya keluar lemah. "Aku tidak tahu keseluruhan ceritanya." "Kalau kamu tahu," Bagas memotong, "kamu tetap akan mempermalukannya dengan cara yang sama. Karena masalahnya bukan soal tidak tahu, tapi soal tidak peduli." Sinta menundukkan kepala. "Kamu punya satu kesempatan terakhir," Bagas berkata. "Minta maaf," dengan sungguh-sungguh. Tatap matanya. Sinta turun dari panggung perlahan, berjalan menuju Ratih. Seluruh penonton mengamati dalam keheningan yang tegang, berhadapan langsung dengan wanita yang telah dia aniaya selama bertahun-tahun. "Ratih, dia mulai, tapi suaranya gagal. Dia menarik napas panjang, mencoba lagi. "Aku memperlakukanmu seperti sampah, mempermalukanmu, menganiayamu, membuatmu menderita, dan semua itu karena aku iri." Ratih membelalakan mata. "Iri? Iri? Ya." Sinta mengakui, air mata akhirnya mengalir. "Kamu punya sesuatu yang tidak akan pernah aku miliki. Kamu punya kebaikan yang nyata, punya tujuan, punya cinta untuk diberikan. Dan aku punya apa? Baju mahal, mobil kredit, apartemen yang kosong. Aku tidak punya apa-apa. Aku kosong di dalam." Penonton dalam keheningan mutlak. "Maafkan aku," Sinta berkata, suaranya hancur sepenuhnya. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku, tapi aku perlu kamu tahu. Kamu lebih baik dari aku, selalu begitu. Dan aku membencimu karena itu." Ratih menatapnya selama beberapa detik yang panjang.
Kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Dia memeluk Sinta. Supervisor itu hancur dalam pelukannya, menangis seperti anak kecil. Aku memaafkanmu, Ratih berbisik. Tapi kamu juga perlu memaafkan dirimu sendiri. Penonton kembali meledak dalam tangis. Hendra naik ke panggung, mengambil mikrofon dengan tangan yang gemetar. Sinta, kamu diberhentikan dari jabatan supervisor, efektif segera, bukan sebagai balas dendam, tapi karena kamu telah melanggar semua kode etik perusahaan. Kamu boleh mengambil barang-barangmu. Sinta mengangguk, menerimanya, tanpa melawan, tanpa protes. Dia keluar dari aula dalam keheningan, dan ketika pintu tertutup di belakangnya, Bagas kembali ke mikrofon. Sekarang giliran bagian terbaiknya. Ratih menatapnya kebingungan. Ratih, aku ingin mengajukan sebuah proposal untukmu, Bagas berkata, menatap langsung padanya. Aku ingin mendanai proyekmu secara resmi, mengubahnya menjadi yayasan sosial yang terdaftar dengan struktur, tim, material berkualitas, dan jangkauan yang jauh lebih luas. Ratih menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aku akan menyediakan ruang fisik yang layak. Aku akan merekrut tim relawan yang dibayar. Aku akan menyediakan semua material yang diperlukan, dan kamu akan menjadi koordinator resmi proyek ini dengan gaji yang layak dan pengakuan yang kamu pantas dapatkan. Penonton meledak dalam tepuk tangan. Tidak, Ratih tergagap. Tidak mungkin ini nyata. Ini nyata, Bagas tersenyum dengan air mata di matanya. Dan masih ada lagi. Aku sudah mendaftarkan nama yayasannya. Kalau kamu setuju, tentunya. Dia memberi isyarat kepada seseorang untuk membawa sesuatu. Seorang karyawan naik ke panggung membawa plakat yang dibingkai. Bagas menunjukkannya ke penonton dan ke layar. Nama itu tertulis dengan huruf-huruf yang indah. Mainan dari hati, program Nazwa. Ratih hancur, jatuh berlutut di lantai, terisak. Nazwa, dia mengulang di antara tangis, nama putriku. Dia layak untuk dikenang, Bagas berkata, berlutut di sampingnya. Dan kamu layak untuk dirayakan. Kamu menerima? Ratih menatapnya melalui air mata, menatap seluruh penonton yang berdiri bertepuk tangan, menatap nama putrinya di plakat itu. Aku terima, dia berbisik. Aula meledak. Teriakan sukacita, tepuk tangan yang memekakkan telinga, orang-orang melompat, pelukan di mana-mana. Bagas membantu Ratih berdiri, mengangkat tangannya seperti seorang juara, dan penonton menyanyikan namanya kembali. Ratih, Ratih, Ratih. Dalam hari-hari berikutnya, kisah itu bocor keluar. Seseorang telah merekam seluruh acara dengan ponsel, mempostingnya di media sosial. Video itu viral. Dalam 48 jam sudah mendapat 5 juta penayangan. Koran-koran lokal menghubungi Ratih untuk wawancara. Program-program TV menelepon ingin menceritakan kisahnya. Perusahaan-perusahaan menawarkan donasi untuk yayasan. Kisah wanita yang mengubah sampah menjadi cinta menguasai seluruh negeri. Ratih diundang untuk memberikan ceramah di sekolah-sekolah, berbicara di acara-acara solidaritas, menginspirasi orang-orang lain. Tapi dia tidak pernah berubah. Tetap rendah hati, tetap tinggal di rumah kecil berwarna kuning yang sama, tetap membuat mainan dengan tangannya sendiri. Bedanya sekarang dia punya bantuan. Eko mengundurkan diri dari gudang dan menjadi relawan penuh waktu di yayasan. Wulan, yang hancur karena penyesalan, menawarkan diri untuk bekerja gratis sebagai asisten Ratih. Bahkan Sinta, beberapa minggu kemudian muncul dengan malu-malu meminta untuk membantu. Tidak perlu membayarku. Tidak perlu memaafkanku lagi. Biarkan aku memperbaiki sedikit saja kerusakan yang aku buat. Ratih menerimanya, karena memaafkan bukan hanya kata-kata baginya, itu adalah tindakan. Sebulan setelah acara kebersamaan itu, yayasan sudah memiliki kantor sendiri, sebuah gudang besar yang berwarna-warni, penuh material, peralatan, meja kerja, 20 relawan yang berdedikasi, dan lebih dari 100 anak yang dilayani setiap minggu. Bagas muncul setiap Jumat untuk membantu secara langsung. Dia sudah belajar membuat pesawat-pesawatan dari kardus. Aku tidak pernah menyangka akan menukar rapat bisnis dengan ini, katanya suatu hari sambil melukis boneka kardus dengan Ratih di sampingnya. Tapi ini adalah pertukaran terbaik yang pernah aku lakukan. Kenapa? Ratih bertanya.
Karena di sini aku tidak membangun kekayaan, aku membangun kebahagiaan, dan itu tidak ternilai harganya. Ratih tersenyum, memandang sekeliling gudang, melihat anak-anak tertawa, bermain, berkreasi, melihat relawan-relawan bekerja dengan penuh cinta. Melihat tumpukan kardus-kardus yang menunggu untuk menjadi keajaiban. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sejak dia kehilangan Naswa, Ratih merasakan bahwa dia telah menemukan kedamaian, karena janji itu sedang ditepati. Bukan hanya ditepati, tapi dilipat gandakan. Di malam hari, ketika pulang ke rumah, Ratih berhenti di depan sudut doa putrinya, membaca Al-Fatihah, memandang foto Naswa yang tersenyum. Kita berhasil, anakku, dia berbisik. Bukan hanya aku, sekarang ada banyak orang yang membantu. Dan tahukah kamu berapa banyak anak yang sudah kita bantu sejak yayasan dibuka? Lebih dari 500. 500 anak yang sedang bermain, tersenyum, bahagia. Karena kamu, Naswa, semuanya karena kamu. Dia mencium jarinya, menyentuh foto itu. Mama sayang kamu, selalu. Dan untuk pertama kalinya, Ratih merasakan bahwa Naswa benar-benar damai, karena warisannya bukan rasa sakit, melainkan cinta yang dilipat gandakan. 3 minggu setelah acara kebersamaan yang mengubah segalanya, Yayasan Mainan dari Hati resmi beroperasi. Gudang berwarna-warni itu buka dari Senin sampai Sabtu, dari pukul 8 pagi sampai 5 sore. Ratih datang pagi-pagi setiap hari, dengan senyum yang sekarang tidak perlu lagi disembunyikan. Eko selalu ada di sana, mengorganisir material, menerima donasi, mengajari anak-anak. Wulan datang sesaat kemudian, diam, rendah hati, bekerja dalam keheningan, seolah sedang membayar hutang yang tidak akan pernah lunas. Dan Bagas sudah menjadi bagian dari keluarga. Selamat pagi semuanya. Dia masuk ke gudang pada suatu Jumat pagi, membawa kardus-kardus baru. Dapat lagi donasi dari jaringan supermarketku. Anak-anak berlari untuk membantu. Raffi mengambil sebuah kardus yang hampir sebesar dirinya. Lintang menata semuanya dalam tumpukan yang sempurna. Dika sudah memilih yang terbaik untuk dijadikan mobil-mobilan. Ratih memandang pemandangan itu dan merasakan dadanya hangat. Itulah semua yang selalu dia impikan, tapi ada sesuatu yang masih mengganggunya. Sinta, sejak dipecat dari gudang, tidak ada yang mendapat kabar darinya. Tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan, dia begitu saja menghilang. Dan Ratih, meskipun sudah memaafkan, merasakan sesuatu yang belum lengkap. Kamu khawatir tentangnya, kan? Bagas bertanya, memperhatikan tatapan jauh Ratih. Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku sudah benar-benar memaafkan, tapi aku terus berpikir, apakah dia baik-baik saja? Kamu punya hati yang terlalu besar, Bagas berkata, meletakkan tangan di bahunya. Kebanyakan orang akan senang kalau dia menderita. Tapi aku bukan kebanyakan orang. Saat itulah pintu gudang terbuka perlahan dan Sinta masuk. Semua orang membeku. Dia terlihat berbeda. Rambut dikepang sederhana, tanpa riasan, pakaian biasa, mata merah bengkak, seolah sudah menangis selama berminggu-minggu, kurus, pucat, dengan cara seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur dengan benar. Ratih, Sinta berkata dengan suara lemah. Boleh aku bicara denganmu? Hanya 2 menit. Ratih menatap Bagas, yang mengangguk. Tentu, ayo keluar sebentar. Keduanya keluar ke halaman kecil gudang itu. Mereka diam selama beberapa detik yang panjang. Aku tidak berhasil, Sinta mulai, suaranya gemetar. Aku kira setelah minta maaf semuanya akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Aku terus melihat wajahmu di kepalaku, menangis di aula itu, dan aku membenci diriku sendiri. Ratih diam, membiarkannya berbicara. Aku mencari bantuan. Aku mulai sesi dengan psikolog. Dia membuat aku melihat hal-hal yang tidak pernah aku mau akui, bahwa aku selalu kosong di dalam, bahwa aku menyakiti orang lain karena aku tidak tahu cara mengatasi rasa sakitku sendiri. Air mata mengalir di wajah Sinta. Aku tidak datang ke sini untuk minta maaf lagi. Kamu sudah memaafkanku lebih dari yang aku layak. Aku datang untuk meminta sesuatu yang lain. Apa? Biarkan aku bekerja di sini di yayasan ini secara gratis, membersihkan lantai, mencuci kamar mandi,
membawa kardus, apa saja. Aku tidak mau uang, tidak mau pengakuan, aku hanya ingin memperbaiki sedikit saja kerusakan yang aku buat. Ratih menatap matanya, melihat ketulusan, melihat rasa sakit yang nyata, melihat seseorang yang hancur berusaha membangun kembali dirinya. Ada satu syarat, Ratih berkata. Apa saja? Kamu akan bekerja di sini, ya, tapi bukan membersihkan lantai. Kamu akan mengajar? Sinta membelalakkan mata. Mengajar? Kamu cerdas, terorganisir, bisa berurusan dengan orang. Aku butuh seseorang untuk mengkoordinasikan relawan, mengatur jadwal, menjadi jembatan dengan sekolah-sekolah. Kamu bisa melakukan itu? Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menangis. Kenapa kamu melakukan ini? Setelah semua yang aku perbuat? Karena semua orang layak mendapat kesempatan kedua, termasuk kamu. Sinta hancur dalam pelukan Ratih, menangis seperti anak kecil. Dan kali ini itu adalah tangis penyembuhan. Dalam bulan-bulan berikutnya, yayasan itu berkembang dengan cara yang tidak dibayangkan siapapun. Sinta menjadi koordinator administratif paling berdedikasi yang bisa ada. Dia bekerja 12 jam sehari, mengorganisir segalanya dengan sempurna, memperlakukan setiap anak dengan kasih sayang yang seolah mengompensasi bertahun-tahun kepahitan. Dia benar-benar berubah, Eko berkomentar suatu hari kepada Ratih. Pada awalnya aku meragukan, tapi dia adalah orang yang berbeda. Orang-orang berubah ketika kita memberi mereka ruang untuk berubah, Ratih menjawab. Yayasan itu mulai menerima kunjungan dari sekolah-sekolah. Para guru membawa seluruh kelas untuk mengenal proyek tersebut. Anak-anak terpesona melihat anak-anak lain mengubah kardus menjadi karya seni. Suatu hari, seorang jurnalis dari TV nasional muncul. Ratih, kami ingin membuat liputan khusus tentang yayasan ini. Akan tayang di berita malam, prime time. Kamu mau? Ratih menatap Bagas dengan gugup. Aku tidak pernah tampil di TV. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup jadi dirimu sendiri, katanya tersenyum. Liputan itu ditayangkan pada suatu Kamis malam. 8 menit reportase yang menampilkan kisah lengkap, mulai dari penghinaan, melewati pengungkapan, hingga pendirian yayasan. Ada kesaksian dari anak-anak, para relawan, Bagas, dan ada kejutan. Sinta muncul di bagian akhir. Aku adalah orang yang paling kejam terhadap Ratih. Aku mempermalukannya, menganiaya, menghancurkan. Dan tahukah kalian apa yang dia lakukan? Dia memberiku kesempatan kedua. Dia mengajariku bahwa memaafkan bukan kelemahan, itu adalah hal terkuat yang ada. Keesokan harinya, yayasan menerima lebih dari 200 telepon. Orang-orang yang ingin menjadi relawan, perusahaan-perusahaan yang ingin berdonasi, sekolah-sekolah yang ingin bermitra, keluarga-keluarga yang ingin membawa anak-anak mereka untuk berkunjung. Ratih, kita akan butuh ruang yang lebih besar, Bagas berkata, memandang antrian orang di depan pintu. Aku tidak mau tumbuh terlalu besar dan kehilangan esensinya, dia menjawab dengan khawatir. Tidak akan hilang. Kamulah esensinya. Dimanapun kamu berada, cinta akan ada di sana. Malam itu, Ratih kembali ke rumah kecil berwarna kuningnya, kelelahan tapi bahagia. Dia membaca Al-Fatihah di sudut doa Naswa. Anakku, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi hari ini. Lebih dari 100 anak datang ke yayasan. 100? Dan tahukah kamu siapa yang membantu mengorganisir semuanya? Sinta, orang yang sama yang pernah mempermalukanku. Tapi sekarang dia berbeda. Dia tersenyum dengan sungguh-sungguh. Dia memeluk anak-anak dengan sungguh-sungguh. Ratih menatap foto putrinya. Aku rasa itulah intinya, kan, anakku? Bukan hanya tentang mainan, tapi tentang mengajarkan bahwa semua orang bisa berubah, bahwa semua orang layak mendapat cinta, bahwa tidak ada yang sampah, bahkan ketika kita diperlakukan seperti sampah. Dia mencium jarinya, menyentuh foto itu. Warisanmu menjadi lebih besar dari yang aku bayangkan. Dan semuanya dimulai dari kamu, dari gadis yang tidak pernah punya mainan, tapi yang mengajari seluruh dunia tentang apa yang benar-benar penting. Malam itu, Ratih tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya sejak dia kehilangan Naswa, dia tidur tanpa rasa sakit di dadanya, karena akhirnya dia mengerti. Putrinya tidak pergi, dia telah berubah menjadi ribuan senyuman, ribuan pelukan, ribuan mainan yang dibuat dengan cinta,
Dan itu adalah sesuatu yang abadi. 2 tahun berlalu sejak hari di aula yang mengubah segalanya. Yayasan Mainan dari Hati telah menjadi referensi nasional. Ini bukan lagi hanya sebuah gudang berwarna-warni di Kampung Harapan. Ada 5 cabang yang tersebar di berbagai kota. Lebih dari 10.000 anak yang dilayani, ratusan relawan yang berdedikasi, puluhan perusahaan mitra, tapi jantung dari semuanya tetaplah gudang yang asli itu. Dan Ratih tetaplah Ratih, rendah hati, sederhana, dengan seragam biru yang sama, yang sekarang adalah simbol cinta bukan penghinaan. Pada suatu pagi Sabtu yang cerah, gudang itu sangat penuh. Ini adalah hari acara khusus, ulang tahun kedua yayasan. Pemerintah kota telah mengorganisir perayaan publik dengan kehadiran para pejabat, pers, dan ratusan orang dari komunitas. Ratih gugup. Aku tidak suka menjadi pusat perhatian, dia berkata kepada Bagas sambil menata kursi-kursi. Kamu bukan pusatnya, dia menjawab tersenyum. Anak-anaklah yang menjadi pusat. Kamu hanya jembatannya. Pukul 10 pagi, acara dimulai. Halaman gudang telah diubah menjadi ruang perayaan. Umbul-umbul berwarna-warni, balon-balon, meja penuh kue tradisional dan jajan pasar yang disumbangkan oleh mitra-mitra. Dan di tengahnya, sebuah panggung kecil sederhana dengan mikrofon. Wali kota naik pertama. Dengan penuh kehormatan saya hadir di sini hari ini. Yayasan Mainan dari Hati bukan hanya sebuah proyek sosial, ini adalah pelajaran kemanusiaan. Dan oleh karena itu, atas nama kota ini, saya memiliki pengumuman yang ingin disampaikan. Dia memberi isyarat kepada asistennya yang membawa sebuah plakat yang dibingkai. Mulai hari ini, Taman Pusat Kota berganti nama menjadi Taman Naswa, di mana cinta mengalahkan penghakiman. Ratih menutup mulutnya dengan kedua tangan, mata langsung tergenang air mata. Penonton meledak dalam tepuk tangan. Naswa, dia berbisik, suaranya pecah, nama putriku di sebuah taman. Bagas, yang duduk di sampingnya, memegang tangannya. Dia layak. Dan kamu juga layak. Wali kota melanjutkan. Dan masih ada lagi. Pemerintah kota akan menjalin kemitraan resmi dengan yayasan, menjamin sumber daya bulanan yang tetap untuk perluasan proyek. Karena kota ini membutuhkan lebih banyak orang seperti Ratih, orang yang mengubah rasa sakit menjadi cinta. Lebih banyak tepuk tangan, lebih banyak air mata. Ketika Ratih naik ke panggung kecil untuk berbicara, kakinya gemetar begitu hebat hingga dia harus memegang mikrofon agar tidak jatuh. Aku tidak tahu harus berkata apa, dia mulai. Suaranya bergetar. 2 tahun lalu, aku tidak terlihat. Aku adalah wanita kardus, si gila karton, bahan tertawaan semua orang. Keheningan mutlak di antara penonton. Hari ini aku di sini dikelilingi orang-orang yang aku cintai, melihat nama putriku di sebuah taman, melihat ratusan anak yang bahagia. Dan aku perlu mengatakan sesuatu. Dia menarik napas panjang, menghapus air matanya. Semua ini bukan karena aku, ini karena Naswa. Dia tidak pernah punya mainan seumur hidupnya. Dia meninggal tanpa pernah tahu betapa menyenangkannya punya sesuatu hanya untuk bermain, dan itu menghancurkan aku, tapi sekaligus membangun aku, karena rasa sakitnya menjadi tujuan, kekosongannya menjadi kelengkapan bagi anak-anak lain. Orang-orang mulai menangis. Dan aku perlu berterima kasih. Berterima kasih kepada Bagas yang melihat dalam diriku apa yang tidak dilihat siapapun. Berterima kasih kepada Eko, yang meninggalkan segalanya untuk bekerja di sini. Berterima kasih kepada Wulan yang punya keberanian untuk berubah. Wulan, di tengah penonton, menangis deras. Dan berterima kasih bahkan kepada Sinta. Semua orang menatap Sinta yang duduk di sudut dengan kepala tertunduk. Sinta, berdirilah, Ratih meminta. Dia ragu, tapi berdiri. Kamu menyakitiku sangat dalam, tapi kamu juga mengajariku bahwa tidak ada yang hanya jahat seutuhnya. Semua orang punya rasa sakit yang tersembunyi, dan kamu punya keberanian untuk menghadapi rasa sakitmu. Terima kasih karena menunjukkan kepadaku bahwa memaafkan menyembuhkan kedua belah pihak. Sinta hancur dalam tangis. Beberapa orang di sekitarnya memeluknya. Ratih memandang penonton. Tahukah apa yang aku pelajari dalam 2 tahun ini? Aku belajar bahwa dunia menilai dari penampilan, dari cara berpakaian, dari cara berbicara, dari kardus-kardus yang kamu bawa. Tapi kebenarannya berbeda.
Kebenarannya adalah nilai seseorang ada dalam apa yang dia lakukan ketika tidak ada yang melihat. Ada dalam cinta yang dia berikan secara gratis, ada dalam kebaikan yang dia tanam tanpa berharap panen. Dia menunjuk ke anak-anak yang duduk di depan. Anak-anak ini mengajariku lebih dari yang diajarkan universitas manapun. Mereka mengajariku bahwa kebahagiaan tidak mahal harganya, itu membutuhkan waktu, perhatian, cinta. Dan semua orang bisa memberikan itu. Penonton terhipnotis. Jadi, kalau kamu sedang mendengar kisah ini dan merasa tidak punya apapun untuk ditawarkan, kamu salah. Kamu punya segalanya. Punya tangan untuk membantu, punya hati untuk mencintai, punya suara untuk membela, dan punya pilihan. Pilihan untuk menjadi jembatan atau tembok, untuk menjadi cahaya atau bayangan. Dia memandang ke langit seolah berbicara langsung kepada Naswa. Putriku tidak lagi ada di sini, tapi dia hidup. Dia hidup dalam setiap mainan yang kita buat, dalam setiap senyum yang kita ciptakan, dalam setiap anak yang tidur bahagia, memeluk pesawat-pesawatan dari kardus. Naswa tidak meninggal. Dia dilipat gandakan. Keheningan seperti kuburan. Kemudian, dari tengah penonton, sebuah suara kecil anak-anak berteriak, Tante Teh, Tante Teh. Itu adalah Lintang, sekarang berusia 8 tahun, lebih tinggi, lebih percaya diri, tapi dengan senyum yang sama yang bersinar. Dia naik ke panggung kecil tanpa meminta izin, mengambil mikrofon. Teman-teman, aku perlu mengatakan sesuatu. Waktu aku berusia 6 tahun, aku tidak punya apa-apa. Keluargaku miskin, kami hampir tidak punya makanan. Dan mainan, jangan harap. Lintang menatap Ratih dengan mata-mata yang bersinar itu. Tante memberiku mainan pertamaku, sebuah pesawat-pesawatan dari kardus, dan aku pikir itu adalah benda paling indah di dunia, karena dibuat dengan cinta. Dan tahukah apa yang terjadi? Gadis kecil itu berbalik ke penonton. Pesawat-pesawatan itu mengubah hidupku. Karena ketika aku melihat bahwa ada seseorang yang peduli padaku, aku mulai peduli pada diriku sendiri juga. Aku mulai belajar lebih giat. Aku mulai bermimpi lebih besar. Dan tahukah apa mimpiku sekarang? Hening yang penuh harap. Waktu aku besar, aku ingin menjadi seperti Tante Ratih. Aku ingin membantu anak-anak seperti aku. Aku ingin membuat mainan. Aku ingin menyebarkan cinta, karena Tante mengajariku bahwa kita tidak perlu kaya untuk menjadi penting. Kita hanya perlu punya hati. Penonton meledak. Tepuk tangan berdiri, tangis yang menyeluruh, pelukan di mana-mana. Ratih berlutut setinggi Lintang dan memeluknya dengan sekuat tenaga hingga keduanya hampir jatuh. Kamu sudah penting, sayangku. Kamu sudah menjadi hal paling indah di dunia ini. Acara berlanjut dengan presentasi, undian, permainan, tapi momen yang menandai sudah terjadi. Di akhir sore, ketika semua orang pergi, Ratih tinggal sendirian di gudang. Dia berjalan di antara meja-meja yang penuh mainan siap pakai, menyentuh tumpukan-tumpukan kardus, memandang gambar-gambar anak di dinding, dan tersenyum. Senyum yang bersih, nyata, dari seseorang yang akhirnya telah menemukan kedamaian. Bagas muncul di pintu. Boleh masuk? Tentu. Dia mendekat, berdiri di sampingnya, memandang gudang. Kamu berhasil, Ratih. Kamu mengubah dunia. Aku tidak mengubah dunia. Aku mengubah beberapa hati yang mengubah hati lain yang akan mengubah lebih banyak hati. Itu lebih besar dari aku. Tepat sekali. Itu adalah warisan. Ratih menatapnya. Terima kasih untuk segalanya, karena mengikutiku hari itu, karena percaya, karena menginvestasikan bukan hanya uang, tapi waktu, keringat, cinta. Akulah yang berterima kasih. Kamu mengingatkanku kenapa aku masih hidup. Bukan untuk menumpuk, tapi untuk melipat gandakan. Keduanya diam dalam keheningan yang nyaman selama beberapa menit. Tahukah apa yang lucu? Ratih berkata, aku menghabiskan bertahun-tahun merasa bahwa Naswa direnggut dariku, bahwa hidup ini tidak adil, tapi sekarang aku melihatnya berbeda. Maksudnya? Naswa datang ke dunia ini dengan sebuah tujuan. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajariku, untuk mengubahku, untuk menanam sebuah benih yang akan tumbuh dan memberi makan ribuan orang. Dia sudah menyelesaikan misinya. Ratih memandang foto Naswa,
yang sekarang tergantung di dinding tengah gudang, dikelilingi gambar-gambar anak. Dan aku sedang menyelesaikan milikku. Malam itu, sebelum pergi, Ratih menulis sebuah surat. Sebuah surat untuk Nazwa. Dia meletakkannya di sudut doa rumah bersama tasbih yang tidak pernah lepas. Putriku yang terkasih, hari ini mereka membuat sebuah taman dengan namamu. Orang-orang akan melewatinya setiap hari, akan duduk di bangku-bangkunya, akan membawa anak-anak mereka untuk bermain, dan akan membaca Taman Nazwa. Namamu tidak akan dilupakan. Kisahmu tidak akan dihapus. Kamu tidak punya mainan, tapi kamu menjadi alasan ribuan anak memilikinya. Kamu tidak punya waktu yang panjang, tapi waktumu bernilai lebih dari 100 tahun kehidupan banyak orang. Terima kasih, anakku, karena memilihku sebagai ibumu, karena mengajariku bahwa rasa sakit bisa menjadi cinta, karena menunjukkan kepadaku bahwa tidak ada yang sia-sia. Mama sayang kamu, selalu akan sayang. Dan Mama berjanji, selama Mama masih hidup, warisanmu akan terus berlanjut. Ibumu, Ratih. Dan begitulah wanita yang membawa kardus-kardus kosong mengajarkan dunia bahwa kekosongan bisa diisi, bahwa sampah bisa menjadi harta, bahwa rasa sakit bisa menjadi tujuan. Dan bahwa cinta, bahkan ketika terlihat sekecil pesawat-pesawatan dari kardus, bisa mengubah seluruh dunia.